Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat walafiat dan dalam suasana yang sangat menyenangkan, luar biasa, sehingga pada saat ini Anda siap untuk belajar bersama-sama. Selamat datang di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu keterampilan yang sangat penting, yaitu manajemen airway. Manajemen airway merupakan suatu prosedur untuk membebaskan jalan napas pasien dari sumbatan yang bisa berasal dari lidah atau benda-benda yang masuk ke dalam saluran napas. Pada keterampilan ini kita akan belajar dua hal, yaitu yang pertama adalah manajemen airway dengan manual tanpa menggunakan alat, dan yang kedua adalah manajemen airway dengan menggunakan peralatan. Baik, kita mulai praktikum untuk keterampilan manajemen airway. Selamat mengikuti. Manajemen airway yang pertama adalah secara manual tanpa menggunakan alat. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah head tilt chin lift, yang kedua chin lift, yang ketiga adalah jaw thrust. Baiklah, kita akan mempraktekannya satu persatu. Yang pertama, saya akan mempraktekkan metode head tilt chin lift. Apa itu metode head tilt chin lift? Metode head tilt chin lift ini adalah usaha untuk membuka napas dengan cara menekan dahi ke bawah dan mengangkat dagu. Tujuannya adalah untuk membuka jalan napas. Caranya seperti ini. Ini dahi ditekan ke bawah seperti ini. Kemudian dagu diangkat. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah cara membuka jalan nafas dengan menggunakan metode head tilt chin lift ini digunakan jika kondisi pasien tidak cedera leher. Karena apa? Pada saat kita melakukan head tilt chin lift, maka ada manipulasi pada leher korban. Sehingga kalau misalkan korban lehernya rusak atau cedera, maka itu justru akan berbahaya karena bisa merusak saluran saraf yang ada di bagian leher, yaitu saraf servikal. Padahal di sana sangat vital karena berkaitan dengan sistem pernapasan dan juga sistem kardiovaskuler, sehingga bisa membuat pasien meninggal gara-gara prosedur yang tidak tepat. Jadi untuk head tilt chin lift, pastikan kondisi pasien tidak mengalami cedera leher. Metode yang kedua adalah chin lift. Ini adalah merupakan bagian dari head tilt chin lift, cuman tanpa disertai dengan menekan dahi. Prakteknya seperti ini. Kita angkat bagian dagu, kemudian didorong ke depan atas seperti ini. Terkadang kurang efektif, sehingga kita bisa memasukkan ibu jari kita ke dalam mulut pasien, tapi pastikan bahwa kita menggunakan handscoon yang tebal sehingga tidak menyebabkan pasien menggigit tangan kita. Seperti ini, ya. Nah, jadi kita angkat saja ininya. Dagunya ke bagian depan, seperti ini. Oke, sehingga nanti jalan napasnya akan terbuka. Sebagaimana pada metode head tilt chin lift, metode chin lift juga tidak boleh dilakukan pada kondisi pasien yang mengalami cedera leher, karena nanti akan menimbulkan kondisi yang lebih berbahaya, yaitu cedera servikal yang lebih parah. Kita masuk ke metode ketiga dari manajemen airway secara manual tanpa menggunakan alat, yaitu metode jaw thrust. Metode jaw thrust ini berbeda dengan head tilt chin lift. Metode jaw thrust ini membuka jalan napas pasien tanpa memberikan manipulasi pada leher. Sehingga ini digunakan pada kondisi pasien yang mengalami cedera leher, sementara jalan napasnya masih tertutup. Oke, kita praktekkan. Nah, yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah memastikan bahwa leher tetap dalam kondisi seperti biasa, tanpa ada manipulasi. Letakkan kedua ibu jari di atas tulang maksilaris, sementara jari telunjuk dan jari tengah diletakkan pada bagian mandibularis, kemudian angkat ke atas dan ke arah depan, tanpa menggerakkan leher korban.
cara manual tanpa menggunakan alat ini ada keterbatasan. Karena apa? Karena itu hanya bersifat sementara, dan kalau kita lakukan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan kelelahan dan itu tidak efektif. Maka cara berikutnya supaya lebih permanen atau lebih lama dan tidak membutuhkan tenaga yang banyak, maka kita bisa menggunakan alat-alat yang akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama dikenal dengan oropharyngeal airway dengan berbagai macam bentuk seperti ini ya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, ini tergantung dari usia korban. Kemudian ini jenis lain dari oropharyngeal airway. Apa indikasi penggunaan oropharyngeal airway ini? Oropharyngeal airway ini digunakan untuk sumbatan yang disebabkan oleh lidah, terutama pada korban yang mengalami penurunan kesadaran. Tandanya adalah ketika tanpa menggunakan alat, maka ada napas snoring namanya, atau ngorok. Nah, itu disebabkan oleh lidah yang jatuh ke belakang. Maka kita bisa menggunakan OPA ini, oropharyngeal airways. Namun demikian, ada beberapa kondisi yang kita tidak bisa menggunakan OPA ini, yaitu ketika kondisi pasien masih dalam kondisi sadar, atau pasien masih memiliki refleks muntah. Jadi, pasien dalam kondisi sadar, atau refleks muntahnya masih ada, maka tidak boleh menggunakan oropharyngeal airway karena justru akan memicu muntah, dan muntahan itu akan bisa memicu aspirasi yang justru itu akan menyebabkan sumbatan yang lebih parah dan lebih dalam. Kemudian bagaimana kalau misalkan pasien dalam kondisi sadar tapi masih ada sumbatan? Nah, kita bisa menggunakan NPA, nasopharyngeal airway. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini akan dimasukkan melalui hidung, ya, lubang hidung. Yang perlu diperhatikan adalah pemasangan NPA tidak boleh dilakukan pada kondisi fraktur basis kranii. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah ada otore, di mana muncul cairan dari otak di telinga, ada rinore, ya, dari hidung, kemudian ada lebam pada area mata yang dikenal dengan raccoon eyes. Alat selanjutnya yang dapat digunakan dalam proses manajemen airway adalah tongue sputtle. Ada ujung yang besar dan ada ujung yang kecil. Nah, yang besar ini digunakan untuk dewasa, sementara yang kecil untuk anak-anak. Ini digunakan untuk membantu menahan lidah pada proses pemasangan jera nafas, ya. Misalkan pemasangan oropharyngeal airway, ini bisa menggunakan bantuan tongue sputtle. Oke, bagaimana kalau misalnya jalan napas pasien tidak bisa dibuka dengan menggunakan peralatan atau metode-metode yang sebelumnya saya kemukakan, mulai dari head tilt chin lift maupun jaw thrust, kemudian NPA tidak bisa, OPA juga tidak bisa, pasien masih mengalami sumbatan, terutama ini misalkan pada kondisi pembengkakan atau edem laring, ya, yang ditandai dengan suara stridor, ya. Suara stridor itu suara yang kasar dan tinggi seperti itu. Itu tidak bisa diatasi dengan menggunakan peralatan-peralatan sebelumnya. Nah, yang bisa dilakukan adalah dengan memasang alat ini. Nama alat yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang lebih berat itu dinamakan dengan ET, endotracheal tube namanya, ya. Jadi ini sampai ke trachea, dipasang sampai ke trachea. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada cuff namanya yang terbuat dari plastik yang kita bisa masukkan udara dari sini, ya. Setelah masukkan udara dari sini, maka ini mengembung, dan itu tujuannya adalah untuk memfiksasi supaya ET ini tidak terlalu masuk atau tidak lepas gitu, ya. Kalau misalkan terlalu masuk, ini berbahaya karena nanti dia akan masuk ke salah satu percabangan bronkus, dan terutama dia akan masuk ke cabang sebelah kanan, sehingga nanti akan menyebabkan kolaps paru yang sebelah kiri, seperti itu, ya. Oke, untuk memasang ini tidak bisa menggunakan langsung gitu, ya, tapi harus dibantu dengan alat yang namanya laryngoskop. Nah, laryngoskop itu seperti ini, ya. Nah, dengan berbagai jenis ukuran tergantung dari usia. Nah, ya, jadi ini dimasukkan ke mulut pasien, ya. Tapi tidak akan saya ajarkan di sini karena memang ini untuk keterampilan lebih lanjut lagi, sehingga didapatkan pada pelatihan khusus
kegawat daruratan. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan pemasangan jalan napas buatan yang bagian dasar saja ya. Jadi kita nanti akan mempraktikkan bagaimana cara memasang oropharyngeal airway dan NPA, nasopharyngeal airway. Sekarang kita akan mempraktekkan pemasangan oropharyngeal airway. Langkah pertama adalah melakukan pengukuran ya. Panjangnya adalah dari ujung bibir di sini ya sampai di pangkal telinga sebelah sini. Sehingga kita ukur saja di sini. Nah, ini pas ya. Bisa seperti ini atau juga bisa seperti ini. Kenapa harus pas? Kalau terlalu panjang maka bisa menutup jalan nafas, dan kalau terlalu pendek itu tidak efektif. Oke, sekarang bagaimana cara pemasangannya? Nah, setelah ini tepat ya, setelah kita yakin bahwa ukurannya pas, maka ada dua cara untuk memasang. Yang pertama adalah menggunakan tang spatel. Jika kita memiliki tang spatel, maka cara memasukkannya adalah dengan posisi anatomis dari saluran mulut menuju laring, seperti ini ya. Yang pertama, maka kita pastikan bahwa lidahnya itu kita tahan dulu dengan tang spatel, baru kita masuk seperti ini ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika ini sudah masuk, tidak usah difiksasi dengan menggunakan plester. Kenapa? Karena bisa jadi kondisi pasien tiba-tiba membaik. Ketika pasien sudah sadar, kemudian refleks muntahnya bagus, maka dia ini akan keluar gitu. Coba bayangkan bagaimana kalau misalnya refleks muntahnya sudah baik, ya, sudah pulih, sementara ini terfiksasi kuat di sini, maka justru ini akan memicu muntah dan akan menyumbat jalan nafas, seperti itu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak usah difiksasi, biarkan yang penting ini masuk secara tepat. Cara yang kedua, ya, cara yang kedua adalah ketika kita tidak memiliki tang spatel atau kita butuh cepat ya, karena tidak ada waktu lagi untuk mencari tang spatel. Jadi kita bisa memasukkannya secara langsung. Ketika kita tidak menggunakan tang spatel, maka ini dimasukkan dalam posisi terbalik seperti ini ya. Nah, jadi masukkan sini. Kira-kira sudah sampai di belakang lidah, kemudian seperti ini sudah dimasukkan. Seperti itu. Namun demikian, model pemasangan oropharyngeal airway tanpa menggunakan tang spatel, yaitu dengan posisi terbalik, tidak boleh dilakukan pada anak-anak. Kenapa tidak boleh? Karena kekuatan palatumnya atau langit-langitnya masih lemah, sehingga itu justru bisa menimbulkan cedera. Jadi kalau dengan anak-anak, pastikan dengan menggunakan tang spatel ya, sehingga arah pemasangan OPA ini sesuai dengan anatomis, dan itu lebih atraumatik dibandingkan dengan menggunakan secara terbalik. Yang ketiga untuk manajemen airway adalah nasopharyngeal airway. Nah, ini digunakan ketika kondisi pasien sadar ya, atau masih ada refleks muntahnya. Untuk menentukan seberapa panjang ukurannya, sebagaimana pada OPA, pada NPA juga kita harus mengukur dulu. NPA ini dari hidung ya, pinggir hidung di sini sampai ke pangkal telinga di sini ya, seperti ini. Nah, selain panjangnya, maka yang menentukan ukurannya adalah berapa diameternya. Jadi ada tips yang mengatakan bahwa besarnya itu sebesar jari kelingking dari korban. Ini yang bisa masuk ke dalam rongga hidung seperti ini. Jadi itu alasannya. Oke ya. Nah, ini seperti ini. Nah, bagaimana kemudian kita masukkannya? Yang pertama adalah kita lihat bagian mana lubang hidung yang terbuka dengan baik, misalkan tidak ada kotoran dan sebagainya. Kemudian ketika memasang kita bisa menggunakan jeli ya untuk melumas, tapi jangan sampai jelinya dimasukkan di depan lubang ini, karena itu justru bisa menyumbat, memberikan sumbatan. Nah, caranya sama seperti ini ya, kita masukkan. Kemudian sebagaimana anatomi dari hidung, cuman ini sayangnya hidungnya terlalu kecil sehingga tidak bisa masuk gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah masuk, maka ini dibiarkan dan tidak difiksasi sebagaimana pada OPA. Baik, itu tadi terkait dengan metode manajemen airways ya, mulai dari yang model manual tanpa menggunakan alat dan menggunakan peralatan. Tadi
Ada 3 cara yang tanpa menggunakan alat, yaitu head tilt chin lift, dan jaw thrust. Sementara beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk melakukan manajemen airway diantaranya adalah oropharyngeal airways atau OPA, kemudian nasopharyngeal airways atau NPA, dan alat yang bantu yang digunakan diantaranya adalah tongue sputtle. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.